persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Mari kita akan mulai daripada menara doa kita, saudaraku. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami boleh ada di menara doa. Satu yang kami minta, permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan, dengan urapan yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Sampaikan pesan-Mu ya Tuhan, yang khusus buat setiap kami di menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Makasih Tuhan. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal naikkan puji dikatakan, ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu.
Bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari angkat tanganmu semuanya, haleluya. Bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Tuhan, satu yang kami inginkan ya Bapa, saat ini curahkan urapan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, sembuhkan dan pulihkan setiap hati kami. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan setiap sakit penyakit kami. Tuhan Yesus, kuatkan kami ya Tuhan. Tuhan, segarkan lagi ya Tuhan jiwa kami. Kami percaya ya Tuhan, kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu ya Tuhan melenyapkan segala ketakutan kami. Kuasa kasih-Mu ya Tuhan bekerja, menyembuhkan ya Tuhan setiap sakit penyakit kami. Kuasa kasih-Mu ya Tuhan memulihkan setiap luka, trauma dalam hidup kami. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari terus saudara doa, datang pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah siap kami. Beri kami Tuhan iman untuk bisa percaya bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Oh ya la bakashini bila bala bala. Oh ya la bakashia la bala bala bala. Karena kami berharga, kami mulia di mata-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashini ya la bala 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 bala. Bala 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 bala. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku
besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari saudara naikkan nyanyian pujian ini, kita ada di menara doa. Bapa, Bapa, sembah Dia. Ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat indah di hadirat-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi setiap kami, supaya setiap kami bisa kenal bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada. Roh Kuduslah yang bisa menyebabkan dan membuat kami bisa memanggil Allah itu Bapa. Terima kasih. Saudara doa, panggil Bapa, panggil Bapa. Biarlah melodi terus naikkan nyanyian ini. Terima kasih. Saudara panggil Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau jadikan kami ya Tuhan unik, ajaib, dahsyat. Perbuatan-Mu ajaib. Tuhan, terima kasih Kau ciptakan kami Tuhan. Kau mengasihi kami. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Haleluya.
katakan dengan sungguh-sungguh. Yes, dekatkan hatinya Bapa. Dalam dekatmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa. Dalam dekatmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa. Dalam dekatmu, yes, ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Naikkan nyanyian ini sudah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Engkau Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom saudara, saya digerakkan Tuhan mau berdoa buat saudara khususnya yang mengalami kesulitan tidur. Saya tidak tahu apapun penyebabnya, mungkin secara fisik, secara psikis, ya stres, pikiran dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan mau buat saudara sembuh dari insomnia ini. Yang kedua,
itu yang asam lambung, itu kuat sekali Tuhan suruh saya berdoa untuk saudara. Mari saudara, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, apapun penyebab daripada anak-anak-Mu yang sulit untuk tidur ya Tuhan pada malam hari, yang kesulitan tidur, nyenyak ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah siap anak-anak-Mu yang mengalami insomnia ini, sulit tidur. Jamah mereka dengan kasih-Mu. Beri mereka ketenangan, jiwanya tenang, pikirannya ya Tuhan jernih. Berikan damai sejahtera sukacita-Mu. Dan malam ini dan malam-malam selanjutnya, anak-Mu ini akan sembuh, bisa tidur dengan nyenyak. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak yang mengalami sakit GERD, asam lambung ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, jamah siap kami. Sembuhkan dia ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masa isolasi, menantikan kesembuhan daripada COVID-19. Tuhan juga berikan tidur yang nyenyak. Ya Tuhan, jiwa yang tenang. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Segala roh intimidasi dan ketakutan, kuasa gelap, roh maut, aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, beri kesembuhan yang sempurna untuk anak-Mu ini. Sembuh dalam nama Yesus. Semua virus ini pergi dalam nama Yesus. Bersih dalam nama Yesus. Tuhan, apapun sakit penyakit saudara hari ini, saudara tumpahkan tangan di tempat yang sakit. Oh ya laba kasini bila bala. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Anak-anak yang sakit kanker, ya Tuhan, anak-anak yang sakit ginjal, saudara yang kena ginjal, sakit ginjal, saudara harus mengalami cuci darah. Oh ya laba mengalami gagal ginjal. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan beri ginjal yang baru, normal kembali dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih, saudara sakit dalam darah, penyakit dalam darah, yang HB-nya terus turun, aku berdoa dalam nama Yesus, jadi normal, jadi sembuh HB-nya dalam nama Yesus. Apapun penyebab yang membuat HB-mu turun, sekarang Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih, laba. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit autoimun, jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Kencing manis, diabetes, ya, jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu, membawa
berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah kami panjatkan dan naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan menjawabnya ya Tuhan, Tuhan mengabulkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk menara doa ini. Sampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Buka telinga kami itu bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk kami dapat ya Tuhan mengerti ya Tuhan akan kebenaran ini. Tertanam di dalam hati kami. Berikan kami pikiran yang taat untuk bisa melakukannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi saudaraku yang Kristus. Nah, judul khotbah hari ini adalah bagaimana mengatasi yang namanya roh penolakan. Ya, saya ini dapat dari Tuhan, yaitu saudara, untuk saya bagikan ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 43. Saya ingin ajak untuk kita melihat dan membaca Yesaya 43 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Apa saudara? Janganlah takut, sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Saudaraku, rasa setiap kita, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya penolakan. Rasa tertolak. Saudaraku, ya, gimana perasaan tertolak? Saudara, saya tulis, saya catat, ya kan, bahwa rasa tertolak ini adalah salah satu perasaan yang dapat mencuri apa saudara? Sukacita kita, ya, damai sejahtera kita, saudaraku. Nah, kita harus cepat mengatasi kalau rasa tertolak ini tidak cepat diatasi, tidak kita taklukkan. Tanpa kita sadari saudara, hal ini dapat menyebabkan kita menolak segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Karena rasa tertolak ini itu luka saudara, luka di hati. Banyak cara, banyak macam, banyak jenis. Apa sih yang menjadikan kita tertolak? Banyak hal saudaraku, nanti kita akan bahas saudaraku. Poinnya adalah ya, kita bisa merasa tertolak
Karena ya dari sejak kecil, dari di lingkungan, di rumah kita oleh orang tua kita. Ya, di sekolah kah, oleh sahabat, oleh guru kita. Kita merasa bisa tertolak di gereja. Saudaraku Yesus, kita bisa tertolak karena keadaan gagal terus. Apapun ini sebenarnya melukai. Perlakuan-perlakuan kejam, perkataan-perkataan kasar. Saudara, pendapat-pendapat yang menyudutkan. Saudara, semuanya ya kan, kehilangan orang-orang kita kasihi. Atau kita melihat ketidakadilan. Itu pasti mengalami yang namanya rasa tertolak. Saudaraku, kalau kita sering merasa tertolak, kenapa kok usaha gagal itu juga bisa tertolak? Kenapa kok harapan-harapan tidak jadi kenyataan, doa-doa gak dijawab, itu juga ada rasa tertolak. Saudaraku, ini gak bisa disimpan kelamaan. Nanti kita dengan mudah, saudara, gak gampang percaya, gak mudah berharap. Saudara, selalu jadi defense. Orang ngomong apa dia, maksudnya apa ya? Selalu negatif. Saudaraku yang Yesus, ini benar-benar rasa tertolak ini menjadi satu, seperti kayak sarang. Satu tempat atau wadah bagi roh jahat. Bekerja dalam kehidupan kita kalau kita gak selesaikan ini. Saudara, hari ini, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk kita coba renungkan. Ya kan kita akan pikirkan dan kita belajar bagaimana mengatasi yang namanya roh penolakan. Dimulai dengan rasa tertolak. Kalau ini rasa terus dipelihara perasaan ini, maka masuk yang namanya roh jahat dalam bentuk apa? Roh penolakan. Saudara, kalau udah roh jahat udah bekerja, yang ada adalah hancur. Saya bertemu dengan orang, orang ini cerita, saya bilang, kenapa kamu harus pisah sama keluarga bertahun-tahun? Saya harus kerja, Pak, keluar karena saya harus bayar hutang. Hutang siapa? Ya hutang keluarga. Keluarga siapa? Ya keluarga dari keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Ya kan gitu, saya harus keluar. Terus setelah saya udah mau cicil utang, udah mau lunas, ya kan, tiba-tiba saya dapat musibah, ya kan, kecurian, perampokan, sampai habis semua barang. Dan ini akhirnya saya untuk beli lagi, saya harus utang lagi. Sekarang terus masalah datang terus bertubi-tubi. Jadi sekarang kalau kita hidup sebagai yang percaya Yesus, kalau kita ngalami yang namanya masalah, itu bukan karena penghukuman Tuhan. Nah hari ini, ya kadang dengan gagal, karena ada seperti penolakan. Sampai dalamnya tertolak tuh, akhirnya kita merasa bahwa Tuhan sudah tolak aku. Apa benar itu? Kita akan baca. Saudara, kita gak usah apa kata orang, kita belajar apa kata Alkitab. Katakan saudara, nah bagaimana caranya mengatasi roh penolakan? Pertama, kita harus mengetahui, kita harus menyadari bahwa kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Yesaya 4:34 tadi kita sudah baca saudara. Karena engkau berharga. Ini Tuhan sendiri bicara, ini firman Allah saudaraku. Engkau berharga di mataku, mulia, dan aku mengasihi engkau. Saudara, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia gak mungkin ditolak. Katakan amin saudara, justru diterima. Saudara, dikasihi, itulah saudara dan saya. Katakan amin. Nah, saya akan contoh Yesus dan gimana caranya kita mengatasi penolakan. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dari sejak nubuatan kitab Nabi Yesaya, dia memang ditolak. Dah pada Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes 1 ayat 11 menjelaskan tentang ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Israel. Saudara, Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Dia datang kepada Israel, umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tapi Israel menolak dia. Nah, sekarang kita melihat, saudara, bagaimana Yesus mengatasi penolakan. Yesus mengalami penolakan. Tetapi Yesus tidak duduk diam sambil elus-elus luka.
saudara, luka batinnya karena penolakan. Lalu mikir, enggak. Yesus pergi berpindah ke tempat di mana orang-orang dengan senang hati menerima dia. Itu Yesus. Katakan amin saudara. Nah, Yesus memberi nasihat kepada para murid-muridnya untuk mengatasi penolakan. Apa kata Yesus? Kita buka Matius 10 ayat 14. Apabila seorang tidak menerima kamu, tidak mendengar perkataanmu, keluarlah. Tinggalkanlah rumah itu atau kota itu. Lalu apa? Kebaskan debunya dari kakimu. Saudaraku yang sekristus, saya mau jelaskan begini. Ini hal yang penting buat setiap kita. Pengalaman hidup, ya, pengalaman, ya kan? Kita mengalami penolakan yang berulang-ulang. Kalau saudara mengalami penolakan yang berulang-ulang, hal itu cenderung akan memperkuat rasa apa? Rasa takut dan rasa trauma. Untuk melakukan sesuatu, oh udah enggak dah, aku enggak mau dah. Enggak, karena terus ngalami penolakan. Penolakan. Ya saya udah jelaskan penolakan itu kenapa, saudaraku. Sehingga kita tidak dapat berhasil. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, ya kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Ya kan saudara, kita tidak akan bisa berbuah di dalam perjalanan hidup kita. Itu kalau kita mengalami penolakan. Kemudian udahlah, kita hindari untuk melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu. Karena kita merasa kita sudah tolak. Saudaraku, rasa takut, rasa trauma akibat penolakan, ya kan, seringkali disebabkan oleh perkataan, pendapat dari orang-orang yang kita hormati dan orang yang kita hargai. Dia bisa orang tua, bisa guru, dosen, atau pemimpin rohani, atau orang yang lebih tua yang ngomong perkataannya. Tetapi saudaraku, saya melihatnya begini, ya. Ini roh penolakan, ironisnya itu roh penolakan ini saudara, justru timbul itu karena ketakutan, kekhawatiran kita saudaraku. Yang coba untuk terus menghindar, melakukan, semakin kita menghindar, saudaraku, semakin kita menolak untuk melakukannya, semakin besar rasa penolakan itu. Dan semakin sulit kita menerima sesuatu yang disediakan Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu kita harus menghadapi apa? Ketakutan dan trauma itu. Ketika orang mengetahui ya, bahwa kita sendiri tidak menghargai diri kita atau meremehkan diri kita. Atau saudara, ketika orang tuh tahu bahwa kita sendiri tidak menghormati diri kita sendiri, maka mereka akan memperlakukan kita sesuai dengan anggapan itu. Saya ulangin, saudaraku. Kalau orang tuh mengetahui bahwa kita tuh menganggap rendah diri kita sendiri atau meremehkan diri sini, kita tidak menghormati diri kita sendiri, maka orang akan memperlakukan kita sesuai dengan anggapan itu. Saudara ngerti ini, katakan amin saudara. Ini kita harus tahu, saudara, ya kan? Kita sesungguhnya, ya kan, sedang mengajari orang bagaimana menghargai kita dengan seberapa besar kita bisa menghargai diri kita sendiri. Saya kasih contoh begini. Satu hari kami ikut di dalam satu seminar atau acara gereja lah. Di satu tempat yang dimana banyak orang-orang penting segala macam. Ya kan? Dan pada waktu itu tempatnya gerejanya itu cukup luas sekali. Saudara, seminar, pertumbuhan gereja lah. Dan lain sebagainya. Atau dalam perkawinan atau apa. Saya suka kasih tahu teman saya, kamu pakai baju yang bagus. Kalau bisa pakai jas. Ya, kalau kamu bisa pakai baju yang bagus, pakai jas, kita duduk di depan, orang gak akan usir kita. Tapi kalau kamu datang di seminar, ibadah, ya kan, atau perkawinan, pakai bajunya aut-autan, ya kan, entah kaos apa, pakai sandal, kamu duduk di depan diusir. Kenapa? Kenapa dia usir? Kok dia kurang ajar ngusir kamu? Sekalipun kamu orang penting, merasa dirimu penting,
Kalau kamu gak menghormati dirimu sendiri dengan berpakaian tidak. Hanya soal berpakaian aja saudara. Orang gak bisa hormatin kita. Katakan amin saudara. Atau kita gak hormatin diri kita dengan siapa? Keluar rumah gak nyisir, jarang keramas. Gosok gigi juga jarang. Enggak mungkin. Saudara. Nah sekarang kita minta orang lain menghormati. Gak bisa. Ketika kita bisa hormati diri kita dengan berpenampilan yang rapi, berkata yang sopan dengan diri kita. Saudara, kita sedang ajari orang bagaimana dia harus memperlakukan diri kita. Saudara, ini akan mengurangi yang namanya penolakan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Terus yang berikutnya gini, kalau kita tidak pernah mengungkapkan apa yang kita suka atau yang kita tidak suka, ya kan? Apa batasan-batasan yang boleh atau yang tidak boleh. Tentang bagaimana seharusnya orang lain tuh berinteraksi dengan kita. Kalau kita nggak ngomong apa yang boleh atau tidak. Atau batasannya bagaimana. Maka mereka akan menganggap kita ini nggak memiliki batasan. Nggak ada batasan sama kita. Jangan heran kalau orang-orang itu berperilaku di luar batas. Alias apa? Kurang ajar sama kita. Kita ini berharga dan mulia di mana Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita. Please, kita harus menghargai diri kita supaya Tuhan mau ini anakku, supaya orang lain bisa berlaku sopan. Kita tidak bisa paksa orang untuk terima kita, tapi pada waktu kita mengalami penolakan, kita seperti Yesus kebaskan debu, dan kita harus atur dan jaga diri kita supaya tidak lagi mengalami penolakan. Meskipun Tuhan Yesus ditolak oleh orang Yahudi, Yesus tidak pernah mengizinkan orang Yahudi itu terus menerus menolak dia, menyakiti dia, melukai dia selama dia masih hidup. Yesus tidak pernah tinggal diam di tempat di mana dia ditolak. Yesus hanya datang ke tempat di mana dia diterima, dia dihargai. Kalau kita sudah tolak pemberian Tuhan, kita sudah tolak orang-orang yang dicintai Tuhan, kita sedang menolak Tuhan. Dan kita mau Tuhan tolong saya, bagaimana aku sudah ditolak. Tapi ketika kita mulai menerima dia, menghargai dia, menyanjung dia, saudara, dia akan datang. Jagai diri kita. Kita tidak bisa, saudara, mengendalikan orang lain untuk tidak melukai kita. Tapi kita jangan izinkan orang melukai kita terus menerus. Yang mengerti kata-kata. Oleh karena itu, kita bangun seperti ini. Prinsip-prinsip ini, ya kan? Yesus, dia ngerti bahwa dia memiliki penerimaan yang penuh. Dia diterima seutuhnya oleh Bapa. Dia dicintai oleh Bapa. Pada waktu dia keluar dari air, selesai dibaptis selam, Sungai Yordan, ada suara di atas berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus belum bekerja apa-apa. Yesus belum buat apa-apa untuk Bapa. Tapi Bapa sudah bilang, aku sudah terima dia bukan karena prestasi, tapi aku terima dia karena ini anakku. Kalau seseorang memiliki penerimaan yang penuh dari Bapanya, dia tahu bahwa dia dicintai oleh Tuhan, dia dicintai oleh keluarganya, dia nggak akan mudah terluka karena penolakan. Yesaya 43 ayat 4 katakan apa? Engkau berharga di mataku, engkau mulia. Yang percaya katakan amin. Jadi langkah pertama untuk mengatasi penolakan adalah apa? Saudara, selalu ingat pendapat Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya berharga, saya mulia di mata Tuhan. Coba saudara katakan bersama dengan saya, atau saudara tulis di live chat. Saya berharga di mata Tuhan. Saya mulia dalam pandangan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu penting. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa saya ini berharga di mata Tuhan, saya mulia dalam pandangan Tuhan, saya dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengalami penolakan dari orang lain, gak masalah. Kita cari orang yang mau menerima kita. Yang terpenting adalah kita hidup jujur. Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan manusia. Kata Nabi saudara, kita hidup dalam kebenaran. Karena dengar baik saudaraku, semakin banyak orang mengenal saudara, semakin banyak orang yang akan berusaha untuk menolak saudara. Di sini penting
dalam hidup kita adalah apa? Kita penting punya Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa kita diciptakan Tuhan secara apa? Secara unik, secara ajaib dan dahsyat. Mazmur 139 ayat 14 katakan apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar apa? Menyadari. Jiwa bicara apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi untuk mengatasi rasa takut akan penolakan, kita harus benar-benar percaya dan menyadari bahwa Tuhan merancang kita. Merancang, menciptakan kita secara fisik. Ya udah gak apa-apa. Mungkin fisik kita ini tidak lebih tinggi dari orang lain. Ngapain kita jadi rasanya malu, minder, atau mungkin fisik kita nggak lebih kecil dari orang lain, ya kan? Kenapa fisik kita kok kurus, nggak kayak dia besar? Jangan usah banding-banding itu, saudara. Kita ini unik, baik secara fisik, secara intelektual, secara emosional. Tuhan ciptakan kita seperti itu, roh, jiwa, dan tubuh kita. Katakan amin, saudara. Ini harus kita sadari bahwa Tuhan merancang kita, menciptakan kita secara fisiknya, secara intelektual, secara emosional. Itu apa, saudara? Unik, ajaib, dan dahsyat. Lalu setiap kita, saudara dan saya, itu mendapatkan panggilan, tugas, saudara, yang hanya bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya dilahirkan, dibesarkan, dan hidup. Saya sudah mulai tahu panggilan saya itu apa. Membawa banyak orang semakin percaya pada Yesus, makin bergantung sama Yesus, makin menuruti Yesus. Dan soal itu saya, dengan cara apa? Tiap hari saya kerja untuk apa, saudara? Mengajak, berdoa, memuji, menyembah, ngajar firman Tuhan. Terus saya mau coba untuk menolong banyak orang, melayani banyak orang, membawa setiap orang, ayo makin dekat, makin mencintai sama Tuhan. Itu panggilan saya. Dengan kuasa Roh Kudus, ya kan, dengan firman, saya bisa menasehati, saya bisa mengajar, saya bisa mendoakan orang sakit. Saya bisa menggunakan jaringan saya, hubungan saya, ya kan, saudara, kenalan-kenalan saya untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Katakan amin, saudaraku. Hari ini saya nolong ini, saudaraku, dia ini jadi jaringan saya. Tiba-tiba satu hari yang si ini butuh pertolongan dari saya. Saya bilang saya gak bisa tolong, lewat ini nih. Ini orang pernah ditolong. Saya bilang bisa gak tolong ini. Jadi terjadi multiplikasi kebaikan. Itu panggilan saya. Saudara mungkin panggilannya lain, untuk bisnis kah? Dan hasilnya adalah saudara bisa membiayai pekerjaan Tuhan. Saudara sebagai dosen kah, sebagai aparatur sipil negara, atau sebagai perwira di TNI atau Polri, apapun saudara punya. Setiap kita diciptakan Tuhan, dirancang oleh Tuhan secara apa? Unik, ajaib, dan dahsyat. Baik secara fisik, secara apapun saudaraku, kita nggak usah merasa tertolak. Hanya karena mungkin kita mengalami ketidakmampuan, atau mungkin mengalami disable, ada cacat secara fisik atau segala macam. Dengar baik, setiap kita punya penugasan yang hanya kita yang bisa selesaikan itu. Katakan amin, saudara. Siapa nama? Fanny Crosby. Fanny Crosby lahir normal, tapi karena kesalahan seorang dokter waktu dia masih kecil, menyebabkan matanya buta. Tuhan tidak ciptakan dia buta, tapi memang Tuhan punya tugas buat hidup dia. Lewat kebutaannya dia menyelesaikan tugas yang hanya dia yang bisa menyelesaikan itu. Dia tulis himne, lagu-lagu yang sampai hari ini memberkati orang, membawa orang makin percaya Tuhan, mengalami hadirat Allah. Salah satu lagu yang kita tahu, yang sering kita bacakan, dikatakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Jadi secara fisik, secara intelektual, secara emosional, itu unik. Tuhan itu ciptain kita. Nah, ini satu kata yang saya dapat ya saudara, gini. Kalau kita suka merendahkan diri kita, bukan rendah di hadapan Tuhan, rendahkan diri kita, meremehkan diri kita. Mungkin kita berpikir kita sedang rendah hati. Ya, aku mah enggak, cara fisik misalnya, aku enggak cakep seperti dia, aku enggak gini, ya kan? Tapi aku enggak sepintar. Sering kita ngomong, aku enggak sepintar dia, aku nih orangnya gini. Seperti kayak kita coba itu, dengar baik saudara, kita pikir tuh sedang rendah hati, tapi sebenarnya itu bisa jadi satu bentuk apa saudara? Keangkuhan yang dapat menyebabkan kita menolak rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup kita. Katakan amin. Bayangin saudara, rancangan Tuhan buat Fanny Crosby, gak apa-apa buta. Lewat kebutaan ini, Tuhan akan beri dia, pakai dia untuk ciptakan lagu. Kalau dia terus menerus sepertinya aku buta, gak kayak kamu, bisa lihat gini. Akhirnya dia akan menolak segala rancangan rencana Tuhan untuk hidup dia, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Ibu bapak bisa nangkep di sini, katakan amin. Saya mau kasih tahu, mungkin orang tua kita, mungkin guru kita suka mengkritik kita, mengecam kita, membanding-bandingkan kita, menyalahkan kita. Atau mungkin kita memiliki teman sekelas yang suka membuli, berlaku kejam terhadap kita. Atau saudara punya pasangan yang suka melukai dengan kata-kata kasar, sehingga saudara berpendapat bahwa aku ditolak karena aku jelek, aku bodoh, aku tidak berguna, aku tidak berharga. Saya mau beritahu saudaraku, pemikiran ini, pendapat ini adalah dusta atau kebohongan. Katakan amin. Ingat, iblis adalah bapak segala dusta. Iblis dapat memakai seseorang atau orang-orang sekitar kita untuk berbohong, untuk berdusta tentang apa? Nilai dan potensi kita. Memang saya tadi bilang, kadang-kadang tuh kalau perkataan orang-orang kita hormati, hargai, itu lebih kena masuk rasa tertolak. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Saudara bisa mengatakan semua pendapat dan pemikiran yang tadi itu adalah dusta dan kebohongan. Jadi setiap apa enggak, kita sudah percaya bahwa pertama, kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan ciptakan kita secara unik, secara ajaib, secara apa? Dahsyat. Katakan amin saudara. Oleh karena itu, dengar baik saudaraku, coba ingat-ingat atau buat daftar. Saudara, kira-kira apa berkat Tuhan yang saudara miliki, yang saudara sudah terima, berupa waktu, bakat talenta, harta benda, hubungan atau networking yang saudara miliki. Saya coba pikir, semua berkat Tuhan atau pemberian Tuhan ini, saudara, yang sudah pernah saudara gunakan untuk bisa nolong orang, jadi berkat. Ini akan memulihkan daripada rasa penolakan itu.
Yang mengerti katakan saudara, bahwa saudara, aku berguna kok. Aku benar-benar bisa diterima kok. Yang berikutnya, saudara harus bisa berfokus. Menaruh fokus pada apa? Pada karakter, integritas, kesetiaan, kemurahan hati, kebaikan, kebijaksanaan, kesabaran. Coba saudara mulai pikirkan ini. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang ketiga, ya, yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa kita ini apa? Dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Kita mungkin telah melakukan atau pernah melakukan kesalahan besar, kesalahan yang terburuk. Mungkin kita ngalami yang namanya kejatuhan yang sangat keras, sangat buruk, sangat bodoh. Kenapa aku lakukan? Dan kita lakukan berulang-ulang kali. Saudaraku Kristus, saya mau kasih tahu, kesalahan-kesalahan kita buat tidak akan pernah membuat Tuhan berubah pikiran tentang kita. Katakan amin. Saya tidak bicara tentang kita bebas untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa, bukan. Saya mau beritahu ini saudaraku, hubungan saya sama anak-anak, walaupun dia terus sepertinya kok banyak salahnya, banyak gagalnya, itu tidak akan pernah mengubah pikiran saya. Dia tetap anak saya. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Karena Tuhan tuh berfirman dalam Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Tuhan bilang kata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Baca yang keras. Aku mengasihi engkau dengan apa? Kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat 4 bilang gini, aku akan membangun engkau kembali. Aku akan bangun kembali engkau. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan apa? Rebana. Ini bicara apa? Sukacita. Ya kan? Dan akan tampil dalam tari-tarian orang-orang yang sukaria. Katakan amin saudaraku. Kalau Roh Kudus Tuhan mengoreksi kita, ya kan? Ya kalau dia butuhkan dia akan koreksi. Tetapi pada waktu Tuhan mengoreksi kita, bukan berarti Tuhan menolak kita atau sedang menghukum kita. Kalau dia sedang mengoreksi kita atau menghajar kita, itu tanda karena dia mengasihi kita. Apa dasar firmannya? Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Ini dasarnya. Kalau saudara ngalami seperti aku kok masalah datang terus bertubi-tubi. Padahal aku nih benar-benar masih setia sama Tuhan. Dengar baik saudaraku Kristus. Kalau Tuhan hajar kita, itu tanda kita ini orang dikasihi. Katakan amin. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kok saya rasa ini hajaran Tuhan nih buat saya. Supaya saya bisa kembali lagi. Makin dekat, makin mengasihi. Makin sungguh-sungguh lagi. Makin rendah hati, makin murah hati, makin terbuka. Jangan negatif. Terus. Dikatakan, ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai apa? Sebagai anak. Kalau kita rasa disesat tuh ya. Selepet, sliding gitu. Waduh rasa des. Entah lewat fisik sakit penyakit, lewat ekonomi, lewat fitnah atau apapun sebenarnya. Jangan berpikir bahwa aduh Tuhan sudah tolak. Enggak. Dengar baik saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Katakan amin. Saudara mau tetap cinta Tuhan Yesus? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kalau Tuhan menghajar, mendisiplinkan kita, tujuannya adalah untuk apa saudara? Untuk mengembangkan diri kita agar kita nih hidup dalam potensi yang maksimal, dalam potensi yang tertinggi. Katakan amin. Jadi oleh karena itu sekarang saudara harus ambil keputusan begini. Jangan izinkan siapapun merendahkan diri Anda, meremehkan diri Anda. Katakan amin. Kalau orang udah mulai meremehkan, ya kita nggak perlu marah. Jadi kita harus cari cara untuk hindari. Katakan amin saudaraku. Ini paling penting. Yang kedua adalah jaga diri kita. Supaya kita ini hidupnya tulus dan murni. Kalau kita bersama dengan orang lain. Amin saudara, tulis murni. Fokus saja apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Gak usah berfokus bagaimana orang lain akan memandang diri kita. Jangan suka melambungkan diri. Jangan suka menyombongkan diri. Jangan suka ngolok-ngolok orang lain dalam upaya untuk menyamakan kedudukan kita sama orang. Atau mau merendahkan orang, mau meninggikan diri. Kita semua sudah setara di mata Tuhan. Katakan amin saudara. Meskipun kita tidak memiliki pendidikan yang sama, pengalaman yang sama. Mungkin status keuangan, status sosial kita, latar belakang kita tidak serupa. Tetapi dengar baik saudara, kedudukan kita setara di mata Tuhan. Katakan amin. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan semua orang, membuat mereka memuji-muji kita, ya kan? Maka harga diri kita, saudara, itu jadi tergantung pada apa? Belas kasihan manusia. Kayaknya berat kalau hidup seperti itu. Saudara dan saya, kita harus hidup bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan pakai orang-orang, saudaraku, untuk apa saudara? Menerima saudara, mengasihi saudara, menghargai saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, Raja Salomo menggambarkan kualitas wanita yang berbudi luhur. Lambang perempuan, Alkitab saya bicara perempuan ya. Ini bicara tentang gereja Tuhan, orang percaya. Dia bilang begini saudara, saya pakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya terjemahannya. Ia tahu ya, Amsal 31 ayat 18. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya menguntungkan. Ia bekerja sampai jauh malam. Jadi kualitas wanita yang berbudi luhur adalah seorang wanita yang tidak menyombongkan dirinya. Tetapi dia yakin saudaraku ya kan akan menjadi, ya dia yakin akan siapa itu Tuhannya. Dan dia tahu apa tugas yang Tuhan beri kepada dia. Dan dia selesaikan itu. Sehingga dia dapatkan apa? Pujian dan penghargaan di pintu gerbang. Nah, Salomo dia tutup ayatnya saudara. Di kitab Amsal. Itu pasal terakhir, ayat terakhir. Saudara di sini. Makanya saudara, Amsal 31 ayat 31. Ini pas banget. Saudara, saya suka kasih nasihat kepada beberapa orang, beberapa teman-teman. Kalau kamu mau dapetin hikmat Tuhan ya, coba kamu baca kitab Amsal. Kalau sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 21. Coba baca Amsal 21. Ya kan? Kalau tanggal 31, baca Amsal 31. Dan Amsal 31, ya kan? Itu ayat terakhirnya ayat berapa? Ayat 31. 1 bulan, ya kan? Berapa hari saudara? Yang paling maksimal 1 bulan berapa hari?
Bukan 28 hari, bukan 30 hari, tapi berapa? 31 hari. Amsal, jadi sepertinya itu bukan kebetulan ya. Kitab Amsal itu dari Amsal 1 ayat 1 sampai Amsal 31 ayat 31. Itu tuh mau bicara, Tuhan tuh mau ngomong begini, kalau kamu mau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, baca Amsal. Ya kan? Itu untuk memenuhi daripada bulan, ya kan? Hari-hari dalam bulan hidup kamu. Saudara, dia berkata begini, saudara, Amsal 31 ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Perbuatannya memuji dia. Karakternya itu yang akan memuji dia. Katakan saudara, jangan cari pujian dari manusia. Cari pujian dari Tuhan. Dengan cara apa? Minta hati yang baru. Minta roh yang baru. Terus diperbarui pikiran kita. Terus diperbarui hati kita. Sehingga kita punya karakter. Saudaraku, karakter Kristus yang akan menghasilkan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Yang dimana perbuatannya memuji dia. Yang ngerti katakan saudara. Jadi cara mengatasi penolakan. Yang pertama, kita harus tahu, saudara dan saya, kita semuanya berharga dan mulia di pandangan Tuhan. Katakan amin. Kedua, kita diciptakan unik. Ya udah. Katakan amin saudaraku. Kita punya jatahnya ini. Ya kan? Jatah bagian kita secara fisik, secara berkat, cara apa? Ya ini. Untuk apa ini semua? Untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan beri buat setiap kita. Itu saja. Kalau orang komen-komen ini nggak ada using. Itu cara untuk mengatasi penolakan. Yang ketiga, saudara harus tahu bahwa kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Katakan amin saudaraku, ini yang Tuhan mau. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Curahkan kasih-Mu, jamah setiap hati kami. Setiap hati yang merasa tertolak. Bapa, ini kami setiap anak-Mu. Saudara doa sekarang cara pribadi. Mungkin saudara hari-hari ini sedang terluka. Saudara mengalami penolakan. Saudara atau saudara mengalami ketakutan dan trauma untuk ditolak lagi. Sehingga saudara selalu bersifat defense. Selalu curiga. Selalu punya penuh prasangka. Selalu negatif. Sinis, ketus. Karena ada luka, karena penolakan. Hari ini saya ingin beritahu engkau berharga. Engkau mulia. Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan ciptakan engkau, Tuhan rancang engkau. Secara fisik, secara intelektual, secara emosional. Unik, ajaib, dahsyat. Engkau punya penugasan dari Tuhan. Ini yang harus kau lakukan. Kalau ada orang-orang yang menolak engkau, di masa lalu ampuni dia. Berdamai dengan dia. Mari katakan, Tuhan, aku mau ampuni mereka. Biar engkau Tuhan sucikan, pulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan juga datang ke dunia ini, engkau ditolak. Yesus mengalami banyak penolakan demi penolakan. Bahkan dia disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, daripada hari ketiga dia bangkit. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, aku minta Roh Kudus lawat dan jamah setiap kami. Sembuhkan setiap luka kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan sembuh dari luka penolakan. Karena kegagalan demi kegagalan. Di dalam nama Yesus, kalau kami sembuh dari rasa tertolak, maka kami bisa menerima segala yang baik yang Kau siapkan buat saya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat roti kita sudah dapat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mari kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.